Assalamualaikum, Dek. Waalaikumsalam, Kak. Perkenalkan, nama Kakak Caca. Di sini Kakak sebagai konselor. Nah, pada kegiatan bimbingan atau konseling hari ini, Adik bisa menceritakan apa saja keluh kesah dan unek-unek yang Adik rasakan. Sebelum kita masuk ke sesi bimbingan, terlebih dahulu kita mengisi format pribadi ya, Dek. Nama Adik siapa, Dek? Nama saya Amalia Syahidah, Kak. Umur Adik sekarang berapa, Dek? 20 tahun, Kak. Tempat tinggal Adik sekarang bersama orang tua kah atau kos? Saya sekarang kos, Kak. Jadi status Adik sekarang seorang mahasiswa atau masih pelajar? Sekarang udah mahasiswa, Kak. Adik kuliah di mana sekarang, Dek? Di Poltekkes, Kak. Nah, di sini Adik bisa menceritakan apapun masalah Adik, hanya kita berdua saja yang tahu dan ini menjadi rahasia kita berdua. Nah, sebelumnya apa saja keluhan yang Adik rasakan selama berkuliah di Poltekkes? Mungkin saya sering atau saya lebih kayak dibully gitu, Kak, sama teman-teman. Jadi Adik merasa dibully ya di kampus itu. Perlakuan apa saja kah yang Adik rasakan selama berkuliah di kampus tersebut? Saya merasa dikucilkan, Kak, karena saya sering diejek sama teman-teman. Bukan hanya teman-teman, Kak, tapi juga dari kakak-kakak senior. Jadi Adik dibully bukan hanya dari teman-teman Adik aja, berarti juga dari senior. Lalu ejekan-ejekan seperti apakah yang dilontarkan dari teman-teman Adik kepada Adik? Ya mungkin kalau di teman-teman sekelas kayak ada yang mengucilkan saya, Kak. Banyak yang bilang katanya saya tuh anaknya berantakan, kurang rapi, terus saya dibilang kayak bau apek gitu, Kak. Terus kayak penampilan saya pokoknya kucel gitulah, Kak. Jadi sampai-sampai saya itu dikucilkan sama teman-teman sekelas, Kak. Jadi nggak ada yang mau temenan sama saya, Kak. Oh, berarti Adik tidak ada teman ya kata Adik. Adik merasa tidak percaya diri atau bagaimana berada di kampus tersebut atau risih dan tidak nyaman. Semenjak ada kejadian kayak gitu, saya kayak lebih suka murung, Kak. Jadi kalau misalnya mau ke kampus itu juga takut, Kak. Jadi semangat untuk kuliah itu udah nggak ada lagi, Kak. Apakah Adik tidak pernah bercerita dengan dosen seperti dosen pembimbing atau dosen PA atau teman-teman dekat yang Adik percayai mengenai masalah yang Adik alami sekarang? Nggak ada, Kak. Soalnya semenjak kejadian itu, saya juga lebih kayak menutup diri, Kak. Takut cerita sama orang, kan nanti saya jadi malu, Kak. Jadi, apakah semua yang Adik rasakan tersebut, Adik suka murung, Adik merasa dikucilkan, apakah itu berdampak juga terhadap nilai akademik yang Adik dapatkan di perkuliahan? Ya, Kak, semenjak saya mengalami kejadian kayak gitu, nilai-nilai saya jadi turun, Kak, dan saya juga banyak ngulang ke pelajaran yang awal dan ke semester awal, Kak. Hmm. Pokoknya saya kayak ingin mau pindah kuliah tapi kasihan sama orang tua, Kak. Saya berada di posisi Adik juga, saya juga merasakan seperti itu, Dek. Nah, di sini setelah Adik ceritakan masalah-masalah yang Adik rasakan selama berkuliah di kampus tersebut, sebaiknya Adik dapat melakukan upaya-upaya terlebih dahulu untuk keluar dari masalah tersebut. Itu sebenarnya bukan masalah, cuman upaya kita untuk terhindar dari masalah yang lebih serius berikutnya gitu. Nah, Adik, dari ejekan-ejekan teman-teman, coba lihat dulu. Sebelum ke kuliah itu sudah ibaratnya Adik sudah memeriksa kerapian pakaian atau lihat apakah Adik sudah memakai bedak ataupun lips. Lips juga nggak boleh tebal-tebal juga ke kampus kan. Kalau menurut saya udah itu, Kak, sudah berpakaian rapi dan saya pun mandi kalau ke kampus. Jadi mungkin rapi menurut saya belum tentu rapi menurut orang, Kak. Iya. Nah, di situ kita bisa tuh kalau orang orang melihat kita tidak rapi, kita bisa introspeksi diri di mana kesalahan kita. Nah, Adik bisa untuk besok ini
Adek lebih memperhatikan penampilan sebelum ke kampus. Yang pertama, kita sesuaikan dengan atribut yang diberlakukan oleh kampus, peraturan-peraturan berpakaian yang rapi dan bersih menurut kampus. Lalu, adek harus menekankan kepercayaan kepada diri adek kalau adek itu bisa seperti teman-teman adek. Anggap saja teman-teman adek yang menertawakan adek tersebut mungkin adalah sebuah bentuk perhatian agar adek itu menjadi sosok mahasiswa yang lebih rapi, lebih memperhatikan penampilan. Dan tadi kata adek ada juga yang mengatakan adek bau apek atau bau lah gitu kan. Nah, jadi adek juga bisa memakai seperti kayak deodoran sebelum pergi ke kampus. Mandi juga jangan lupa. Lalu kalau untuk akademik, adek jangan terlalu memikirkan ejekan-ejekan dari teman-teman adek tersebut yang menjadi beban mental juga bagi adek. Nah, ingat saja orang tua kita susah loh di kampung buat cari uang nyekolahin kita, lalu kita tidak membalasnya dengan baik gitu, dengan kita hanya memberi nilai yang bagus loh gitu kepada orang tua. Nah, adek harus lebih rajin lagi untuk kuliah, belajar. Jadi kalau adek belum pulang kuliah, adek itu harus menyusun apa saja yang harus kita pelajari nanti dari apa yang telah diterangkan dosen tadi. Lalu adek bisa tuh menyusun strategi untuk mendapatkan IP yang memuaskan berikutnya. Emang bisa ya Kak dirubah semuanya Kak? Misalnya kan banyak tuh teman-teman dan senior yang mengucilkan saya, terus senior sama teman-teman tuh jadi mau mendekat sama saya gitu Kak. Gimana caranya tuh Kak? Untuk dekat ataupun tidaknya, nanti kalau setelah adek berubah semuanya, mereka kan malu sendiri loh kalau mau menertawakan adek, seperti apapun dia menertawakan adek. Kalau kita introspeksi diri, kita berubah dari yang dibilang itu jelek, kita berubah menjadi lebih baik, mereka akan diam sendiri dan mulai mendekat juga sama kita adek. Nah, mulai sekarang adek bisa menanamkan di diri adek kalau adek itu bukan seseorang mahasiswa yang dikucilkan di kampus tersebut. Anggap saja kita di kampus tersebut sama rata semuanya. Tidak ada yang lebih cantik, pokoknya kita sama aja semuanya. Cantik, ganteng itu sama aja. Dek, Ya Kak, besok yang harus adek lakukan itu apa saja dek? mungkin lebih merubah penampilan, sama jangan memikirkan kata orang-orang Kak, lebih fokus sama kuliah. Dan ingat, kita itu memiliki kelebihan masing-masing. Mungkin ada sebuah kelebihan dari adek yang tidak terlihat sama adek gitu. Itu yang belum tergali dari diri adek tersebut. Ya dek? Kak, Baik, sekian dulu ya konseling kita hari ini. Karena keterbatasan waktu, mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian, dalam memberikan saran kepada adek, itu pun saran yang kakak berikan itu kembali lagi kepada adek mau atau tidaknya mengerjakan saran tersebut. kasih ya Kak sudah membantu dan memberikan saran kepada saya. Tetap semangat ya menjadi mahasiswa yang berprestasi di kampusmu. Ya Kak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.